Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah speaker yang unik dari Edifier, yaitu Edifier MF200. Ketika pertama kali gue melihat speaker ini, gue berpikiran kalau ini adalah sebuah mini soundbar yang biasa gue tes untuk desktop setup gue. Tapi ketika gue hands-on, ternyata ini adalah sebuah portable Bluetooth speaker. Jadi gue rasa ini kali pertama ya gue mencoba sebuah portable Bluetooth speaker tapi mempunyai desain seperti soundbar. Untuk harganya, MF200 ini dijual seharga $80-an kalau di luar sana. Jadi kalau dikursin ya mungkin sekitar 1 juta. Tapi biasanya Edifier ketika masuk ke Indonesia mempunyai harga yang cenderung lebih murah dibandingkan di luar sana. Jadi gue berharap ketika MF200 masuk ke Indonesia, dia bisa punya harga di bawah 1 juta atau maksimal di angka 1 juta. Dan MF200 ini barang baru ya, jadi di luar pun dia baru launching. Jadi mungkin kalian harus nunggu beberapa bulan lagi supaya MF200 ini masuk secara resmi di Indonesia. Kalau ada link pembeliannya nanti pastinya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi langsung aja kita bahas mengenai kualitas dari Edifier MF200 ini. Kalau ngomongin sisi desain dan build quality, gue rasa ini udah bagus banget ya. Untuk desainnya seperti yang gue bilang, ini mempunyai desain soundbar tapi mempunyai size yang terbilang compact dan kecil. Jadi gue merasa speaker ini tuh unik banget. Kalau kalian ngomongin build quality, ini di atas rata-rata untuk speaker di range harga 1 juta ke bawah. Karena 90% bahan material dari speaker ini tuh berupa metal atau bisa gue bilang mungkin zinc alloy ya. Mulai dari bodi atasnya, bodi bawahnya, dan grill depannya. Ini semua full metal. Dan untuk bagian plastiknya hanya berada di samping dan bagian depan samping sini aja. Jadi gue rasa dari sisi build quality-nya ini udah bagus banget. Yang kedua adalah dari sisi beratnya. Karena kalau kalian melihat dari sisi size yang kecil ini, kalian gak akan nyangka ketika pertama kali kalian angkat kalau ternyata MF200 ini mempunyai berat yang cukup berasa ya. Jadi gue rasa ini feel-nya berasa premium banget. Untuk layoutnya, dia simple dan terlihat sangat elegan ya, karena dia berusaha seminimalis mungkin untuk tombol-tombolnya. Hanya ada satu buah tombol yang bisa kalian tekan, sisanya dia kayak berupa touch gitu yang berada di bagian depan sini. Untuk tombol yang bisa kalian tekan adalah tombol powernya. Kita coba nyalain. Notifikasinya juga simple ya. Kalau kalian lihat di samping tombol power ini ada kayak LED, itu buat menandakan input yang sedang digunakan. Jadi kalau ketika warna merah seperti ini, dia berarti menandakan dia sedang menggunakan input USB, dan ketika kalian pengen berganti, cukup kalian tekan aja tombol powernya sekali dan dia akan berganti input. Dan ketika warnanya kelap-kelip biru seperti ini menandakan dia lagi di USB mode, dan ketika kalian tekan lagi, dia akan berganti warna hijau yang menandakan dia ada di auxiliary mode. Untuk volumenya berada di bagian depan sini, seperti yang gue bilang ini udah touch sensor gitu ya, cukup kalian sentuh aja dan ini tuh udah responsif banget. Dan volumenya ini berfungsi buat next or previous lagu juga ketika kalian hold. Di paling bawahnya ada untuk play dan pause. Kalau untuk samping sisi bagian kirinya, kalian akan melihat ada satu buah input auxiliary 3,5 mm dan charging portnya USB Type-C. Dan USB Type-C-nya ini juga berfungsi sebagai input atau bisa gue bilang dedicated sound card ketika kalian colok ke PC atau ke laptop kalian. Jadi ketika kalian menggunakan soket USB Type-C ini, nanti di PC atau laptop kalian itu akan langsung terdetek sebagai Edifier MF200 dan dia juga berfungsi untuk charging. Jadi kalian nggak perlu khawatir baterainya habis atau harus di-charge ketika kalian nyolok speaker ini ke PC kalian. Untuk bagian bawahnya dia ada pad karet yang berfungsi untuk menahan speaker ini. Meskipun pad karetnya terlihat kecil, tapi ternyata ini efektif. Jadi speaker ini tuh nggak gampang kegeser. Untuk hardware sendiri, dia mempunyai 2 buah active full range driver, masing-masing mempunyai power output 4 watt, jadi total ada 8 watt. Yang gue suka, peletakan speakernya itu persis di ujung dari soundbar ini yang membuat soundstage-nya pastinya lebih maksimal untuk size yang dimiliki. Di bagian tengahnya ada 2 buah pasif radiator, dan untuk Bluetooth versionnya, dia menggunakan Bluetooth versi 5.
Untuk latensinya, gua rasa ini udah bagus ketika gua pakai buat streaming YouTube, nonton Netflix, semua dialognya berjalan lancar, latensinya nggak berasa. Untuk kualitas latensinya kurang lebih seperti ini. They will never find us. I forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? Untuk IP ratingnya pastinya dia nggak dilengkapi dengan sertifikasi IP rating. Jadi ini memang didesain lebih buat indoor ya. Dan untuk baterainya dilengkapi dengan kapasitas sebesar 2200 mAh. Dalam pengalaman gue, Edifier MF200 ini bisa bertahan di atas 6 jam di intensitas volume sekitar 50-70%. Edifier sendiri ngeklaim dia bisa bertahan hingga 10 jam dan balik lagi itu tergantung volume yang sedang kalian gunakan. Jadi untuk kapasitas baterainya, playtime-nya itu udah terbilang cukup baik. Kita langsung masuk aja ke bagian sound quality-nya, dan seperti biasa sound quality itu bersifat subjektif. Jadi ketika gue mendengarkan Edifier MF200 ini, hal yang pertama gue notice adalah ternyata untuk sebuah portable Bluetooth speaker dia mempunyai soundstage yang terbilang luas. Untuk karakternya sendiri dia khas Edifier. Semua Edifier gua rasa mirip ya secara karakternya. Dia mempunyai tonal yang lebih slightly ke arah warm. Vokalnya cukup istimewa di sini buat size yang dimiliki karena dia mempunyai vokal yang tetap tebal dan berasa enak aja kalau buat selera gua pribadi. Memang dia bukanlah tipikal vokal yang paling natural atau paling netral, tapi overall gua nggak ada masalah sama sekali dan bahkan gua cukup suka mendengarkan vokal dari Edifier MF200 ini. Kalau ngomongin sisi bassnya, untuk power output 8 watt gua rasa ini udah istimewa karena untuk power output 8 watt berarti dia hanya sekelas, let's say kalau di Eagle tuh kayak Tera 3 Mini. Dan gue berasa bassnya ini mungkin di atas Eagle Tera 3 Mini ya, karena dia mempunyai impact yang masih berasa, tapi di sisi lain dia memang nggak bisa untuk high volume. Itu khas Edifier seperti yang pernah gue coba untuk speaker yang sebelum-sebelumnya. Biasanya ketika di atas volume 70 atau 80% dia mengalami distorsi pada bassnya. Positifnya adalah ketika kalian mendengarkan Edifier di low atau medium volume, dia bisa menghasilkan bass yang cukup berasa impact-nya dan vokal yang berasa lebih tebal tersebut. Jadi untuk typical MF200 ini akan cocok buat kalian dengerin untuk low sampai medium volume, akan enak kalau untuk kalian jadikan sebagai background song. Untuk high frekuensinya, detailnya di sini udah bagus. Dia bisa mengeluarkan suara detail yang terdengar cukup jelas, clarity-nya bagus, petikan gitarnya enak dan terdengar cukup extend. Cuman memang dia bukanlah tipikal high frekuensi yang memang berasa gitu ya. Jadi dia lebih cenderung smooth khas speaker Edifier. Tapi buat gua sih untuk high frekuensinya di sini tuh udah enak dan sesuai dengan selera gua. Jadi overall buat gue Edifier MF200 ini adalah sebuah segmen baru ya di dunia portable Bluetooth speaker, karena ini adalah sebuah portable soundbar dan gue sih ngerasa dia mempunyai segmennya sendiri. Memang kalau kalian bandingkan dengan portable speaker seperti JBL Flip 5, pastinya dia akan kalah secara power output. Untuk bassnya kalah, untuk berasa impact dan volumenya pun akan kalah. Tapi di sisi lain, kalau kalian pengen menggunakan speaker di kamar dan beberapa dari kalian tuh suka nanya, "Bang, gue punya budget di 500 sampai 1 juta, yang enak kalau dipakai buat nonton tuh apa?" Ya sekarang gue udah tahu jawabannya. MF200 ini adalah salah satu speaker yang cukup proper buat kalian pakai nonton di laptop atau di handphone kalian. Kalian bisa merasakan feel menggunakan soundbar meskipun ini berupa versi mini. Yang kedua, dia portable, kalian bisa bawa ini kemana-mana. Jadi misalkan kalian tuh orang yang suka traveling, suka bawa laptop tapi kalian belum puas dengan speaker yang ada di laptop kalian, ini salah satu solusi yang terbaik karena dia pastinya udah jauh lebih baik dibandingkan speaker laptop bawaan kalian. Yang ketiga, kalau memang kalian pengen mempunyai sebuah sistem yang simple, misalkan kalian punya setup desktop, terus kalian tuh suka dengan hal yang minimalis, nggak pengen banyak kabel,
ini juga salah satu solusi yang menarik karena ketika gue cobain MF200 ini buat setup desktop, gue sih ngerasa untuk penggunaan casual seperti nonton YouTube, dengerin podcast, atau bahkan nonton film yang biasa-biasa gitu, gue rasa ini udah cukup oke sih buat mengcover berbagai macam kebutuhan yang biasa gue lakukan di PC gue. Jadi itu ketiga aspek utama dari MF200. Gue nggak rekomen speaker ini pastinya kalau kalian pengen mencari portable Bluetooth speaker untuk outdoor karena dia powernya cukup terbatas. Yang kedua, kalau kalian bass head dan pengen bass yang lebih besar, untuk range harganya pastinya akan ada beberapa pilihan yang lebih menarik dibandingkan MF200 ini. Tapi overall ya balik lagi ya, sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Sekarang akan gue puterin sedikit sound sample dari Edifier MF200 ini. Thank you bagi yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.